Tak semua luka meninggalkan memar. Tak semua cerita terdengar keras. Di balik senyap ada suara yang tercekat. Di balik diam ada ketidakadilan yang terlupakan. Di Indonesia, suara perempuan semakin nyaring menuntut kesetaraan. Tapi pelecehan masih membungkam sebagian besar dari mereka. Data menunjukkan kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun, di kampus, di kantor, bahkan di rumah. Tapi dalam Islam, setiap manusia punya martabat, dan martabat itu tidak boleh dilukai. Suara mereka, suara kita, saatnya didengar. Islam tak pernah menomorduakan perempuan. Justru Islam hadir sebagai rahmat yang menjunjung tinggi kehormatan dan keadilan bagi semua. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Di Quran surat Al-An'am ayat 97, Allah menjanjikan kehidupan yang baik bagi siapapun yang beramal soleh tanpa membedakan jenis kelamin. Bahkan dalam Quran surat An-Nur ayat 33, Islam melarang keras eksploitasi seksual terhadap perempuan dan memerintahkan perlindungan atas martabat mereka. Rasulullah SAW pun mencontohkan secara langsung bagaimana menghormati perempuan, baik sebagai ibu, istri, anak, maupun anggota masyarakat. Beliau bahkan berdiri menghormati jenazah perempuan dan membela budak perempuan dari pelecehan sebagai sikap yang revolusioner pada zamannya. Semua ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, kesetaraan bukan soal siapa yang lebih tinggi, melainkan soal keadilan, perlindungan, dan penghormatan terhadap harkat manusia. Termaksud dalam hal melawan kekerasan dan pelecehan seksual, Islam memposisikan perempuan sebagai subjek yang berharga, bukan objek yang bisa direndahkan. Di Indonesia, korban kekerasan seksual seringkali tak mendapatkan ruang aman untuk bersuara. Mereka disalahkan, dituduh, cari perhatian, bahkan dianggap memalukan. Islam merupakan agama yang tegas. Kekerasan seksual itu dosa besar. Dan menyakiti martabat orang lain itu merupakan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak asasi manusia. Seringkali mahasiswa sekolah disalahkan, padahal dalam Islam tidak diajarkan ini. Kini, suara-suara mulai tumbuh. Di Indonesia, terdapat komunitas, kampus, dan sekolah mulai membangun ruang aman, konseling, dan pengaduan. Tapi jalan masih panjang. Dalam Islam, menyuarakan kebenaran bukan aib, itu perintah. Kita perlu budaya yang berpihak pada korban, bukan pelaku. Kita perlu keberanian untuk tidak diam, karena setiap suara yang dipendam adalah luka yang membesar. Sudah saatnya suara-suara yang dulu bisu kini lantang menyuarakan keadilan.